Iya, makasih dok. Siap, siap. Dok, anak saya udah menikah Hmm, 4 tahun, iya. tapi sampai sekarang belum ada memiliki anak. Oke. Lalu dia periksa kemarin itu. Ternyata kata dokter dia ada apa tuh tadi itu dibilang bahasa Endometriosis atau polip ya? eh, iya kayak semacam semacam polip atau apa itu dok? Oke, Apa itu oke. harus dioperasi? Jadi operasi sebenarnya hanya untuk membantu ya, membantu menyingkirkan polipnya. Ah, Karena kalau ada daging tumbuh di situ itu akan menghambat proses supaya bisa hamil. iya dok. Tapi pada intinya kehamilan itu sebenarnya adalah dipengaruhi oleh hormon yang berasal dari otak kita. Namanya gonadotropin releasing hormone. Ini hormon yang dilepaskan di dalam hipotalamus manusia di dalam otak dan itu dipengaruhi oleh pikiran. Jadi kalau kita pikirannya itu penuh dengan rasa kecewa, belum bisa menerima kehidupan, ada keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, maka itu akan menghambat ya proses pembentukan hormon di dalam otaknya. Dan itu juga termasuk yang menyebabkan pertumbuhan-pertumbuhan yang tak normal di dalam kandungan termasuk polip atau endometriosis, penebalan dinding rahim ya. Nah, itu semua dari situ. Iya, jadi intinya enggak terlalu harus jadi penghambat banget itu ya dok. Secara medis ya itulah yang dijawab medis bahwa kalau ada apa namanya itu polip itu bisa menghambat secara medis ya. Nah, gitu. Jadi kalau Oh, kita memang mau jangan apa namanya? Jangan berpikir itu yang menentukan. Kita harus kembali lagi pada kebenaran. Hamil itu bukan pekerjaan manusia. iya, Jadi hamil itu adalah pekerjaan Tuhan saja. Manusia nggak bisa berhak ya untuk membuat kehamilan itu sendiri gitu. namun manusia kan punya pikiran dan punya ada usaha gitu lah kan dok. Tapi manusia itu tidak boleh mengandalkan Iya pikirannya. betul. Di situ Memang aja kuncinya. saya juga, saya juga dulu waktu baru menikah itu hampir 5 tahun baru ada. Iya, iya, Jadi dulu itu saya memang infertilitas itu 4 tahun lebih. iya, Dan itu karena ada penyumbatan ke saluran peranakan. iya. Nah, setelah dioperasi, dibuka ke salurannya itu baru. Tapi itu pun prosesnya lama karena macam-macam. Adalah dibilang virus di dinding rahim, macam-macam lah itu dok. Dok Jadi dulu. biar biar nggak macam-macam dia ya. Semua penyakit itu disebabkan oleh stres pikiran. Semua. Jalurnya aja yang ada ke sini, ada ke situ, ada ke sini, ada ke situ. Dokter, obat itu semua hanya untuk menolong, mengatasi apa yang terganggu, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Jadi kalau Iya, Inang berpikir 5 tahun infertil, ya itu infertil kehendak Tuhan. Artinya Tuhan iya. tahu waktu yang terbaik, maka dia berikanlah anak setelah 5 tahun menikah. Gitu. Iya, ternyata setelah ada anak pertama berikut langsung 2, 3, 4, 5 dalam Nah, tempo yang 1 tahun, iya, 2 tahun, iya betul. dan Jadi memang biasanya pergumulan Tuhan kami tahu ya, ya pergumulannya apa gitu. Tuhan tahu ya. iya, setiap jam 12 malam dulu tuh saya dengan almarhum suami saya harus berpegang gandeng tangan berdoa dan setelah hampir 5 tahun lah baru terjawab. Amin, amin.
Nah, ini saya berpikir lagi, kenapa buruh saya ini kok udah 4 tahun. Jadi 4 tahun lah pertanyaannya kemarin. adalah apakah Inang tahu apa yang membuat dia kecewa? Hmm, gimana ya dok? Sepertinya dia kurang menerima keadaan di keluarga dia karena ya gimana ya, suaminya juga pekerjaannya seperti itu dan mertuanya nggak pas dalam hatinya. Maka yang mau Inang lakukan sekarang adalah kasihlah YouTube-ku ini Gimana? sama dia. Ini, kasih dengar sama dia. Ya. Supaya dia bisa Iya. mengerti. Oh, jadi ini yang salah. Artinya, kenapa dia tidak hamil? Sebenarnya sederhana, karena dia belum bisa menerima dengan keikhlasan Hmm, hati, tulus hati, bahwa hidup ini Tuhan yang tentukan. hmm. Ya, dia masih mau berpikir hidup itu seperti yang dia mau. Ya, tapi kadang-kadang kalau saya bertanya ke dia, Ya. dia akan jawab, ya kalau memang Tuhan belum kasih, masa ya mesti seperti apa saya, Mak? Nah, Ya, berarti kan dari dia sendiri sebenarnya sudah bisa menerima bahwa dia belum cocok punya anak. Kita yang orang luar jangan paksakan. Kita yang harus belajar menerima waktu Tuhan. Ya udahlah, waktu Tuhan lah ya yang terbaik untukmu, gitu kita bilang, supaya di dalam otaknya dia tahu bahwa iya. semua Tetap dalam pengharapan pergumulan kita juga, Dok. sama Tuhan gitu. Tapi orangnya mereka itu suami istri kayaknya nggak begitu berpikir ke. Ya, apakah orang akan berpikir kepada Tuhan atau tidak ya? Itu kan panjang ceritanya. Makanya ya saya buat YouTube ini, buat pelayanan ini adalah sebenarnya supaya orang mau kembali lagi berpikir mengingat Tuhan. Banyak orang menjalani hidup ini yang dia ingat hanya hidup ini. Dia bahkan nggak ingat Mm-mm. hidup ini sumbernya dari Tuhan. Nah, itu yang membuat sakit Iya, ya. iya betul dok. Terkadang kita nggak bisa apa yang dalam hati kita kita arahkan. Iya, Mereka iya, itu mah cuma omong doang seperti itu. iya, betul. Dibilang Ke omong gereja kosong pun gitu. kadang-kadang mereka itu, Nggak mau. ke gereja pun, jadi bagaimana kita juga bergumul, kita mendoakan, tapi kalau yang bersangkutan juga tidak menyerahkan sepenuhnya dan berdoa mohon kepada Tuhan, ya sepertinya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu dok. Ya, jadi kita pun harus belajar juga ya menerima kehendak Tuhan. Jadi jangan Iya, kehendak kita yang kita paksakan sama Tuhan. Karena yang pertama yang menjalani hidup itu adalah boru inang. betul dok. Kadangkala makin ada anak makin tambah persoalan. Iyalah. Jadi ya inanglah mungkin memberikan semangat tiap hari. Boru ingat Tuhan. Ingat Tuhan, baik Tuhan itu ya. Nah, kehendak Mm-mm. Tuhan yang terbaik untuk kita ya, kita berserah aja. Nah, itu akan membuat dia akan bisa mengingat Tuhan Baik baik dokter. gitu nah. Ya, makasih dokter. Tapi Siap. yang YouTube tadi itu yang mau saya kasih ke guru saya yang YouTube yang mana itu dok? Jadi nanti ini dulu ikuti YouTube-nya ini ya. Nanti di dalam itu Oh, ada bagian khotbah, ada bagian yang konsultasi seperti ini. Kasih aja dia ya. dua-dua. Coba kau dengar-dengar ini tiap pagi gitu, karena sebenarnya semua yang kita bicarakan ini udah terekamnya di YouTube itu saya buat. Jadi dia pun nanti akan ya pelan-pelan lah dia akan sadar sendiri gitu. Jadi Inang pun dengar juga, Inang dengerin dulu YouTubeku, baru Inang bagikan sama dia. Karena Inang yang tahu kehidupan Oh, dia kan, betul betul. gitu Nang. Iya, makasih. Baik, baik Inang. Selamat sore ya Ya Nang, dokter. Tuhan memberkati Salam ya Nang. sehat. Ya Nang. Amin. Amin.
Kak Lea, selamat sore. Ini batu ginjal apakah harus dioperasi? Pasti tergantung ya. Tergantung ukuran, tergantung letaknya. Dan tergantung gejala apa yang ditimbulkannya. Karena batu ginjal kalau dibiarkan lalu dia sampai menyumbat saluran dalam waktu yang cukup lama, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi konsultasi dengan dokter urologinya supaya bisa semakin mengerti sebenarnya apakah harus dioperasi, apakah tidak, gitu ya. Kenapa Dek Lea kau panggil dia? Ibu Yustin Raja, selamat sore. Sabtu Minggu buka praktek? Sabtu buka. Kalau Sabtu buka ya. Minggu yang nggak sempat buka prakteknya kalau Minggu ya. Silakan yang mau bertanya kenapa penyakitnya belum sembuh-sembuh ya. Yustin Raja, naik live aja Kak Yustin. Kak Tari Hidup Saragi, selamat sore, apa kabar? Udah sehat? Biar aku jelaskan tentang nyeri dada sebelah kiri ya.
Ya, silakan. Siapa mau nanya lagi? Yuk, yuk, jangan malu-malu ya. Buat yang perlu layanan BPJS, saya di Rumah Sakit Boloni ya, Jalan Monginsidi Medan ya. Buat yang perlu layanan BPJS. Puji Tuhan, Kak Taridop. Semangat terus ya. Yang penting jangan kurang istirahatnya ya. Bantu tap-tap layar ya teman-teman supaya banyak yang bisa tertolong ya dari live ini ya. Arwah. Eva Fauzia, silakan Kak Eva, naik live ya, biar saya jawab ya. Live ini memang untuk membantu kita menjawab pertanyaan seputar kesehatan. Selamat sore Kak Eva. Ibu Eva Fauzia, selamat sore. Ibu Eva Fauzia. Ibu Eva Fauzia, selamat sore. Ibu Eva Fauzia. Gak jadi nanya? Baik.
Selamat sore yang baru bergabung. Silakan bertanya seputar kesehatan. Sri Liza Wahyuni, silakan naik live. Esophagitis grade C. Selamat sore, Bu Sri. Selamat sore. Baik, jadi esophagitis grade C ya. Itu yang mau ditanya ya, esophagitis ya. Iya dok, gimana itu dok? Sembuh nanti kan dok? Harus tahu dulu kita apa yang buat sembuh. Yang pasti dokter nggak bisa menyembuhkan. Obat nggak bisa menyembuhkan. Apalagi vitamin nggak bisa menyembuhkan. Herbal nggak bisa menyembuhkan. Jadi yang bisa menyembuhkan kita itu cuma Tuhan, Kak. Masih di situ Kak Sri. Berarti itu penyakitnya udah kronis gitu? Udah kronis. Nggak ada penyakit bisa disembuhkan sama dokter dan obat. Hah? Jadi dokter itu hanya bisa Dokter ini? memberikan obat untuk mengurangi gejala. Ya, jangan salah paham. Iya, Jangan salah paham. jadi takut saya. Orang dikasih tahu bisa sembuh kok jadi takut. Bisa sembuhnya itu oleh karena Tuhan. Tahu Tuhan? Iya, iya. Tahu kan? Tuhan kan? Dokter bisa hidup juga karena Tuhan. Dokter Jadi bisa dok, menciptakan obat kalau karena Tuhan, ya kan? iya, kalau katup esofagus yang longgar itu Hanya bisa diketatkan bisa oleh normal Tuhan. kembali? Bisa kalau Tuhan yang ketatkan, yang normalkan. Pas jawaban lu kan? Hmm. Jadi obat yang ada itu semua hanya menolong, mengatasi gejala. Ya, nggak bisa diketatkan pakai obat. Jadi yang mengetatkan itu hanya bisa Tuhan. Maka pertanyaannya gimana supaya Tuhan itu menyembuhkan kita sebagai orang sakit? Jawabannya adalah kalau kita sudah ikhlas menerima hidup ini apa adanya. Paham? Ada pasien dokter yang udah kena kayak saya? Pasienku ya banyak lah. Tapi dia hanya bisa sembuh kalau dia sudah ikhlas. Jadi udah ada yang sembuh? Banyak lah. Tapi banyak juga nggak sembuh. Intinya, intinya sembuh? Dah, aku bilang aja lah, banyak nggak sembuh. Kenapa? Dia tanya, kenapa dok? Kenapa nggak sembuh? Bilang, Karena nggak ikhlas? iya iyalah. Karena dibilang kalau mau sembuh ikhlas, nggak bisa, nggak sanggup. Nah, ya nggak sembuh lah dia.
Ya Jadi udahlah dok, terima kasih ya dok. baik, siap. Thank you Kak Sri. Amin Kak Lojure. Ampun dah, kita pun terdiam. Shalom Kak Inaya. Selamat sore Kak Megawati. Enggak lah, dia enggak tahu apa yang dia perbuat. Oh ini Bu Linawati nih. Bu Linawati, selamat sore Bu Linawati. Pantesan Selamat kronis. sore dok. Gimana? Udah sampai gimana anaknya? Anaknya jantung dok. Jadi udah bagaimana sekarang? Puji Tuhan dok, udah mendingan lah dok. Sesaknya Puji udah Tuhan. berkurang dok, udah enggak Mantap, lagi. mantap. Ah, Puji Tuhan ya. Itu kena. Puji Tuhan dok, makasih juga lah dok. Kena jantung dia dok. Ya, semua orang pasti kena jantung kalau stres. Ya, gitu maksudnya. Jantung, bukan dok, dia jantung apa namanya? Kolon apa? Nggak ada penyakit yang bukan karena stres, Bu Lina. Betul dok, bener. Ya udah. Satu kedua pun nggak jaga makan dok, Ya, nggak jaga makanya makanan dia dok. orang stres mana bisa jaga makan? Pusing aku dok. Iya kan? Iya betul. Tapi ya sudahlah. Kita bersyukurlah Sayang. masih dikasih Tuhan kesempatan kan? Bener dok, bener. Puji Di Tuhan. apa Tuhan juga lah. Di jamah Tuhan juga lah Ya, dok. biarlah Malah bersyukur, terima biarlah kasih. dari sini dia sadar ya kan bahwa Tuhan itu baik ya kan? Betul, benar dok, benar. Amin. Kalau nggak ada bantuan dari Tuhan dok, nggak bisa nggak juga kita. lah dok. Iya, betul. Benar dok, benar. Terpuji Jadi Tuhan. sekarang giliran saya dok, giliran saya. Kenapa Ibu Lina? Saya kan dok. Anak sudah giliran saya dok. Gimana? Ceritakan dulu. Saya gini dok, maaf ya dok. Gak apa-apa. Saya gini dok, dia baru balik, baru pulang ke Pekanbaru sih dok. Ya. Maaf ya dok, saya Ya. gini dok, saya pipis Bolak-balik. sikit tapi bolak balik. Oke. Kenapa itu dok? Kemungkinan besar itu infeksi Dibilang saluran sakit, kencing. dibilangi pipis sakit nggak Ya. ada sakit dok. Ibu ke laboratorium dulu, lalu dicek kencingnya ya, minta dicek kencing. Minta dicek kencing Yes. pagi siang Bebas. Pokoknya pas datang ke bebas. sana nanti dia kasih tempat langsung Ibu tampung aja. Oh periksa kencing dulu ya dok ya. Iya. Itu solusinya ya dok. Tapi bisa sembuh nggak dok? Bahaya nggak dok? Ada rupanya nggak bisa disembuhkan Tuhan. Ya memang sih itu mujizat Tuhan, benar. Cuma bahaya nggak dok? Ada rupanya yang bisa menjaga kita kecuali Tuhan. Benar dok, benar. Amin. Ya udah itu jawabnya. Jadi Amin, benar. aku percaya Cuma Tuhan. bahaya nggak dok? Ya kalau Bahaya nggak, kalau Dok? kita percaya Tuhan, mana takut kita? Oh gitu ya dok ya. Kita merasa takut Berarti- bahaya karena kita kurang percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Berarti semua ya Tuhan lah yang mengapakan kita lah ya, menjaga kita, Iyalah. mapa kita. Berarti kita serahkan sama Tuhan lah dok, ceritanya Haruslah. gitu ya dok. Benar nggak salah itu dok, benar. Dan ibu pun kalau percaya pusing sekarang juga Tuhan, saya. ya, dengar ya, kalau ibu percaya sekarang Tuhan sembuhkan, ibu sembuh loh. Benar itu dok, nggak salah itu dok, Amin. nggak salah itu dok. Tapi kadang sempet dok ngomongan dokter itu pusing-pusing kepala saya dok.
Berarti karena mikirkan duit itu. Kurang duit. Ya benar Ya lah, benar. Dok. Duit merah-merah itu, Dok. Karena udah habis, tinggal memasukkan lagi, Dok. Betul, 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 betul. Jadi kalau gitu kita Ya kan, doakan lah Dok? ya. Supaya Tuhan sediakan nanti Nah, semuanya tepat pada waktunya ya. mujizat dari Tuhan lah, Dok, kita Amin. menunggu, Dok. Amin, amin, amin. Amin. Berarti, Dok, tinggal saya periksa itu aja lah ya, Dok ya. Ya, itu aja. Periksa dulu kencingnya, nanti kabari aku ya. Nanti hasilnya dokter lah ya. Ya, fotokan nanti ke aku hasilnya. Bilang Iya. atau bilang sama Oke, mereka oke. dikirim ke saya. Oke, oke, oke. Boleh, Oke, boleh, boleh, baik boleh, Bu Dok. Oke, oke. Lin. Nah, Tuhan makasih ya, memberkati Dok. ya Bu. Amin. Amin. Amin ya, Dok. Makasih, Dok. Shalom Opung Amira Sitompul. Tuhan memberkati. Ibu Timawan Sinaga. Selamat sore. Selamat sore Ibu Rambu Lau. Terima kasih yang sudah nemani malam sore ini. Yang mau nanya silakan nanya. Terima kasih yang udah nemani, terima kasih yang udah tap-tap layar ya. Terima kasih semuanya boleh mengikuti live ini. Yang belum follow YouTubeku silakan follow YouTubeku supaya tambah sehat ya. Praktek gini ada pakai SIP bayar pajak enggak Alexai? Kalau gratis pajak apa yang dibayar? Kan namanya gratis. Yang bayar pajak itu yang bayar konsultasinya loh Alexai. Ini konsultasi gratis. Nggak ada pajaknya ini. Tapi kalau datang ke rumahku berobat, ya adalah bayar pajak. Mana boleh nggak bayar pajak? Marah nanti Pak Purbaya. Kak Mei, shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Obat gula darah, minum obat apa? Keluar dahak bukan batuk, tapi batang hidungnya tenggorokan sakit. Ibu Rambulau boleh naik lah Ibu Rambulau.
Selamat sore Ibu Rambu. Selamat sore, Dok. Berapa usianya Ibu? Usiaku 45, Dok. Jadi saat ini gulanya berapa ya? Gulanya waktu 200 lebih, Dok. 200 lebih. Berat badan dan tinggi badannya berapa, Bu? Tinggi badanku 160, Dok. Berat badan? Berat badanku 67. Oke. Jadi obat gula yang diminum apa saja? Selama ini aku belum minum obat dari dokter, Dok. Cuman aku minum herbal aja. Oke. Jadi kalau Ibu mau sembuh, Ibu harus tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh stres pikiran. Udah tahu Karena apa selama stresnya, Bu? ini ya Udah tahu Ibu apa yang buat iya, stres? Dok. Karena keluhanku sakit, makanya aku kayaknya kepikiran terus. Jadi sakit itu Karena nggak tanganku pernah juga kesemut. muncul langsung tiba-tiba ya. Rasa sakit itu muncul akibat Mm-mm. adanya kecewa di dalam pikiran kita. Kecewa itu karena kita punya keinginan tapi tidak tercapai. Itulah yang membuat gula Ibu naik ya. Oh gitu, Dok ya. Jadi kalau Ibu mau Karena supaya sembuh, kesemutanku, ya silakan. ya mau, Dok. Maka kalau Ibu mau sembuh, caranya sederhana. Ibu ikhlas aja. Menerima Amin, puji semua, Tuhan. anggaplah itu adalah kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan, Dok. Iya, jadi Tuhan itu punya rencana yang indah buat setiap kita Amin, yang mau mengasihi Tuhan. Jadi orang amin, yang puji Tuhan. mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mau hidup untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidupnya ya. Ya, amin. Contoh ya, ketika kita disakiti orang, maka kehendak Ya, Tuhan buat kita adalah mengampuni orang yang menyakiti amin, kita ya. amin. Bisa Bu? Ya, Bu, bisa. Amin. Jadi yang memberikan kekuatan itu Amin, nanti adalah dari Tuhan ya. Jadi ketika amin, kita mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan juga yang membuat kita menjadi sanggup, kuat ya untuk melakukan segala kehendak Tuhan ya. amin. Amin. Ibu Rambo. Ada lagi mau ditanya Ibu? Ya, karena selama ini dari kakiku, nih punggungku juga semua dadaku sebelah kananku lah kayaknya kram, mati rasa Ya, gitu. ya. Mm-mm. Coba Ibu sekarang tarik nafas. Sekali lagi boleh? Ada napasnya? Ya, ada Apa Ibu tahu dari mana napas Ibu? dari hidung. Maksudnya siapa yang kasih Ibu napas? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi Ibu tahu berapa besar Ya, kuasa Tuhan amin. Yesus? Ah, luar biasa besar kuasa Tuhan Yesus. Tidak terbatas ya. Ya, amin. Puji Tuhan tidak terbatas, tuh. Jadi semuanya apa yang Ibu alami serahkan sama Tuhan karena Tuhan Yesus punya kuasa tidak terbatas supaya Ibu nanti akan sampai pada rencana Tuhan yang indah, yang terbaik buat Ibu.
Yang penting mulai hari Amin. ini lakukan kehendak Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Ya Bu ya. Amin. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Amin. Amin. Ya, ya dok. Siap. Ada lagi mau Ibu tanya? Ya, tanganku juga ini kram, kebas dengan telapak kakiku panas sekali dok. Itu gak karena gula darah atau apa dok? Sekarang masih kebas dan panas? Malam itu kadang Sekarang, telapak kakiku bukan panas malam. sekali. Ya, Sekarang, ya. sekarang. Masih kebas sekarang. Sekarang tanganku juga ini aku tekuk yang jari tengahku kayak kaku gitu, Oke. kelek-kelek gitu, Coba kaku. goyangkan tangannya dulu gini, goyangkan. Bisa? Dua-dua. Tepuk tangan Bisa bisa? dok. Gini bisa? Ya, ya dok. Ibu tahu kenapa Tapi bisa? aku itu karena kehendak Tuhan dok. Ya. Berarti yang bisa sembuhkan Ibu siapa? Udah tahu Ibu? Tuhan. Percaya Ibu? Percaya. Amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, Amin. Amin. hangat, Puji Tuhan. luar biasa dalam kehidupanku dok. Ya. Amin. Amin. Jadi kalau Ibu terus memuji Amin. Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Amin. Tuhan, pasti Amin. sembuh. Amin, puji Ya. Tuhan, luar biasa. Haleluya. Amin Ibu. Haleluya. Amin. Amin ya. 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 Ada lagi mau Ibu tanya? Terima kasih. Ya, itu aja dok. Terima kasih Semangat banyak dok. Ibu ya. Tuhan Yesus Ya, memberkati. puji Tuhan luar biasa. Jangan lupa diikuti YouTube-nya Amin. ini Bu. Ini YouTube saya biar bisa Ya. Ibu dengerin Ya. khotbah-khotbah saya ya. Ya, amin. Baik Puji Ibu. Tuhan, aku Shalom akan Bu. Puji. like di YouTube-nya. Baik Ibu. Salam, selamat sore dok. Tuhan Yes, Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Amin. Ya, 3 lagi ya yang mau ku kerjakan. Terima kasih ya kawan-kawan yang udah nemani ya. Terima kasih yang udah tap-tap layar. Thank you, thank you. Jadi kalau banyak pasien ya jadi banyak juga yang dikerjakan status pasiennya ya. Jadi ya perlu waktu jadinya ya. Terima kasih lah kalau udah ditemani ya. Buat yang mau konsultasi gratis boleh hubungi saya di WhatsApp ini ya. Yang mau konsultasi kok gratis, konsultasi pribadi. Cuma kalau konsultasi pribadi pakai biaya ya. Konsultasi gratis hanya waktu saya live seperti ini ya. Mungkin ke depan kita akan buat waktunya lebih apa namanya itu, kita jadwal aja ya biar bisa semua pada join ya. Erni aja. Silakan naik live Kak Erni aja. Kak Erni aja silakan terima naik live-nya Kak. Halo juga Inang
Hamidah Simarmata. Puji Tuhan sehat aku. Nursani Gultom. Dok, tips mengurangi stresnya. Naik live ya, Boyke, Pak Boyke. Nanti siap ini Inang Nursani Gultom kalau mau naik live. Biar bisa tahu gimana cara mengatasi anak. Supaya jangan emosi ya. Pak Boyke, selamat sore. Selamat sore Pak Dokter. Siap, puji Pak, Tuhan. kemarin saya kan udah cerita ke Bapak masalah penyakit saya diabetes, kata Pak Dokter gara-gara stres. Iya, betul. Sekarang cara menanggulangi stres itu gimana? Baik, jadi tahu dulu. Kita stres sebenarnya karena ada keinginan yang tidak terpenuhi, Pak. Atau yang belum tercapai di dalam pikiran kita. Oh, ya. Bapak tahu apa yang di dalam Nggak tahu pikiran? dong. Kalau Bapak nggak tahu, kira-kira siapa yang bisa tahu gitu loh pertanyaannya. Nah, itu makanya saya kira dari hidup sehari-hari saya santai aja kok jadi Oh, boleh, kata boleh, dokter boleh. kemarin gara-gara stres gitu. Boleh. Saya kira saya paling Boleh. santai hidupnya. Siap, siap. Pengen santai ya? Selalu santai dok kalau saya. Selalu santai. Berarti Iya. kalau kita selalu santai, biasanya ada orang lain, Pak, yang nggak senang dengan kita santai. Inilah yang membuat kita stres. Betul nggak? Iya. Ya, terus saya kurang tahu ada orang lain yang nggak suka ya Ya, agak susah juga. artinya gini, Pak. Otak manusia ini stres karena apa yang kita lihat setiap saat, apa yang kita dengar setiap saat ya. Kalau yang kita lihat itu yang enak-enak, yang baik-baik, yang menyenangkan, kita nggak stres loh. Malah kita bahagia. Tapi kalau keadaan yang kita alami itu ternyata di luar harapan kita, ya kita jadi stres. Benar apa enggak? Iya dong, makanya kemarin waktu saya tanya sama dokter masalah Berarti, diabetes itu dokter bilang stres. iya Kok saya benar. kira saya Berarti orang Bapak harus belajar menerima orang lain apa adanya, Pak. Jadi kalau kita susah menerima orang lain apa adanya dia, artinya kita pengen dia seperti yang kita mau, Pak. Kita jadi stres. Oke. Bisa ya, Pak ya? Iya, oke dok. Baik, Pak. Semangat, Pak Boyke. Ya, terima kasih Pak Dokter. Tuhan memberkati ya, Pak. Ya, terima kasih. Salam. Salam, Pak. Oke. Inang apa tadi? Nur ya? Sambil jualannya. Oke, semangatlah Ibu Erni aja. Ibu Nursani Gultom ya. Silakan. Bagaimana supaya anak tidak emosi? Ya. Salam, Ibu Nursani. Iya, Anaknya saya umur berapa? 18 tahun dok, baru Kuliah? mahasiswa baru. Oh, mahasiswa baru. Ya. Oke. Gimana rupanya dia? Coba. Anak ini dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 itu ditangani psikiater terus dok. Oh. Mo- Kenapa? moodnya itu Enggak, kenapa dia ditangani psikiater? Ibu tahu? dari awal aku nggak tahu, cuman dia bilang begini, Mak bawa saya ke psikolog. Loh kaget saya kan. Oh, dia minta ya? Ini dia yang minta karena dia kan belajar, dia baca-baca YouTube atau segala macam. Terus aku kaget karena setiap hari itu nggak ada yang aneh Iya, dari perilaku,
dari segi apapun normal-normal aja, dari Iya, iya, segi emosi gitu. iya, Nah, karena dia minta, saya bawa dong. iya, iya. Jadi dari situ saya kalau ditanya itu aku nggak boleh dengar dia doang sama psikolog atau psikiater gitu kan. Nah, dia dengar ada boleh mamanya dengar? Enggak, aku harus di luar. Jadi aku nggak tahu pastinya kenapa gitu kan. Nah, waktu dia itu TKA memang suamiku meninggal. Jadi Oh, dia dari merasa kecil ya. kesepian. Iya, Iya, iya. iya, dia merasa kesepian. Terus pendek cerita, dia selama sekolah kelas 1 sampai kelas 3 itu minum obat terus dari psikiater gitu kan. Iya, Tapi sesudah mau kuliah dia stop gitu, dia stop lah karena nggak penting lagi gitu. iya. Tapi sekarang moodnya itu timbul lagi gitu kan. Iya, Apa namanya itu emosinya nggak stabil gitu. iya. Eh, Kenapa sih kamu? Dia kan kuliah di Bali tuh, jadi saya ikutin ke Bali karena saya juga memang udah pensiun, jadi biar sama-sama kita tinggal di Di Bali. Bali ya. Ya, kami kan di Jakarta tinggalnya Hmm, karena iya, iya, kuliahnya iya. dapat dapat di Bali, jadi saya ikutin ke Bali. Nah, dia nanti suruh-suruh saya pulang ke Jakarta aja mah, jangan Oh, di sini. Nah, nggak mau dia. Kalau nggak nyewa aja sendiri, dia mau sendiri gitu. oh, Sementara namanya kita pensiunan PNS, gimana kita mau bagi-bagi keuangan kita biar cukup ya, ya lebih betul. baik serumah Menghemat gitu. lah ya. Hemat lah. Tapi dia nggak paham kita. Nah, di situ dia sering marah-marah, nggak karuan gitu. Aduh, aku bilang. Terus dia bilang, di sini ada psikiater yang muda nggak ya? Karena di Jakarta, waktu dia ketemu psikiater yang tua nggak ada perubahan. Oke. Terus digantilah sama psikiater yang muda. Nah, di situ dia nyambung gitu kan. Kalau yang muda nyambung pembicaraan. Nah, di sini dia bilang ada nggak ya psikiater yang muda gitu. Nah, Oke. karena dia butuh. Nah, maksud saya seperti apa sih menghadapi yang seperti ini, Dok? Jadi yang dia butuhkan itu adalah tempat cerita, bertukar pikiran. Ya, Dan itu mungkin diharapkannya, ya tentunya dia berharap pasti punya bapak, tapi dia enggak punya. iya, Dan betul. sampai pada tahap ini dia belum bisa terima itu. Maka Hmm. yang paling Oh, dia kemungkinan besar dia kecewanya pasti sama Tuhan. Tapi kecewa oh, yang kedua juga bisa juga sama mamanya sendiri gitu, karena ya mungkin dia oh, menyalahkan mamanya juga gitu. Mungkin. ah, iya, Jadi yang mau aku bilang sama Inang, jangan ditekan dia ya. oh, Kasih kasih perhatian aja sama dia. Jangan kasih instruksi. oh gitu. Ya, kasih perhatian aja. Misalnya, Mama udah doakan kamu ya, pasti kamu berhasil dalam nama Tuhan Yesus gitu. Iya, Dan aku nggak tahu apa Inang baru dengar cerita nggak, itu kan ada mahasiswa Udayana yang apa loh iya, lompat gitu. iya, iya, Nah, semester jadi terakhir. ya itu ya karena bully ya, bully. Jadi bully itu artinya Iya, kawan-kawannya mengejek dia itu. Jadi kalau iya, dia minta ada ketemu dengan psikiater, saranku kasih aja dulu ya. iya, Tapi memang kalau saya kasih kalau sih. Inang mau tawarkan saya, tunjukkan aja YouTubeku ini atau TikTokku ini. Coba kamu ke dokter ini kamu mau nggak bilang? Bisa melalui video call. Ya. Mm-mm. Dia kalau yang kayak gitu nggak mau, Dok. Oh ya udah, Kalau ketemu dia mau. baik, nggak apa-apa ya. Artinya tunjukkan aja dulu videoku supaya bisa dia dengar. Ya, Ya, itu aja dulu bisa Inang buat kurasa. iya. Jadi kalau apa maunya dia, kalau kita nggak ikutin marah banget ya. Terus
saya ikuti. Tapi semampu saya mengikuti seperti itu kan nggak bisa juga semuanya kan, namanya kita pensiunan. Ya itu tadi, Saya, pasti ketika Ina nggak ikuti apa mau dia pasti kecewa. Ya, dia pasti kecewa. ya, Makanya kalau ya semoga lah dia ada melihat TikTokku gitu ya, supaya dia bisa agak sedikit terbuka gitu, atau ada harapannya lah, maunya dia suka lihat aku gitu, supaya kami bisa ngomong. Kalau enggak saya juga nggak tahu mau bantu gimana. iya. Iya, sesudah nanti saya kasih permintaannya, aku pengen ini, Mak, karena aku pengen begini-begini. Dia kan senang multimedia gitu kan, jadi bergelut di bidang itu. Ya udah saya ikuti, saya beli apa yang dia minta buat pendukung dia. Sesudah itu nanti ada aja, namanya mahasiswa kan ada aja yang kebutuhan ini, kebutuhan itu gitu. Jadi eh, saya lihat dia orangnya boros, jadi nggak bisa buat mengerti kondisi gitu. Nah Ya, itu jadi yang aku jangan sulit dulu ya. menghadapi. Kalau Inang Inang Oh, tekan dia sekarang dengan jangan boros semua segala oh, macam, itu nanti Inang dia tambah stres itu. Jadi oh solusinya jangan gitu. dulu dia kasih tekanan, jangan, jangan. Dia pasti akan menolak Oh, itu. oh, oh gitu. Iya sih dok. Semampu saya memang kadang saya rayu, sabar dulu ya, gitu ya. Yang penting apa kamu mau, mama udah dukung. Apa maumu saya dukung terus gitu. Nah, kalau saya disuruh pulang, tinggalin dia, saya kan udah mandiri, mah. Kenapa ikut-ikut saya ke sini? Gitu kan. Lah, terus kan saya bilang, saya kan pensiunan, Dek. Kalau saya di sana, kamu di sini, harus ngerti lah, biar cukup uang kita, biar orang-orang juga suka loh sama mamanya. Bukan semua mahasiswa harus mandiri, bukannya berarti kamu tuh tidak bisa mandiri, tapi dari segi banyak hal perlu saya di sini hidup bersama kamu di Bali gitu. Jadi seperti itu. Iya. Tapi Ya, mood-moodnya itu dok, memang dari dulu dari psikiater itu doang katanya, kayak bipolar gitu dok. ya itu tadi. Jadi gimana ya aku bilang. Sebenarnya kalau dia mau sembuh ya, dia bisa sembuh kalau dia mau membuka hatinya dengan Tuhan. Itu aja Nah itu dia. ya. Itu. Jadi yang Ya. paling bisa membuka hatinya dengan Tuhan ya pasti adalah mamanya. Tapi Oh, kalau mamanya terlalu banyak menjaga ya, jangan ini jangan itu, karena nggak ada uang nggak ada ini, ya memang resikonya ya begitulah. Jadi kalau itu saranku, dia. perjuangkanlah kayak Hmm. mana supaya dia bisa lihat aku. Kalau memang mau ya, ini kan aku banyak video-videonya di sini kan banyak. Kasih tengok aja, kirimin satu-satu. Mama udah dengar ini. Iya. Mama dengar ini pasti bisa kamu rasakan nanti begitu enak gitu. Sering saya gituin dok. Banyak apa namanya itu saya sarankan seperti itu, atau ada dari para penatua yang memberikan kesehatan mental gitu kan, nggak mau, Ya, itu tadi. memang Jadi susah. Nah, sebenarnya dia masih kecewanya itu adalah kecewa sama mamanya berarti. kenapa ya? Karena mamanya tidak bisa memenuhi apa keinginan dia selama ini. Kenapa? Keinginannya Padahal apa? udah saya penuhi ya. No, no, jangan jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan juga dia. Dia pasti melihat kawan-kawannya, Iya. ada yang punya gini, ada punya gitu, ya gitu. Iya, udah saya penuhi sesuai dengan dia, karena hobinya di bidang multimedia. Saya udah dukung semua, udah saya beli gitu loh, sesuai hobinya gitu kan. Memang itu tidak buang-buang eh, uang gitu. Ya saya udah beli, tapi nanti sesudahnya
ada lagi gitu loh. Ya, Bingung dok. no. Kalau Inang mengeluh di Hmm. situ, ibu mengeluh di situ, ya dia pasti sakit terus ya. Artinya Oh gitu. seorang ibu Hmm. suka atau nggak suka, kalau anaknya sudah Hmm. sampai mengalami gangguan mental, Hmm. pasti akan menjadi lebih banyak tuntutannya gitu. Iya, Kadangkala tuntutannya itu nggak tahu kita batasnya berapa. Tapi ya namanya iya kita betul. mama sendiri ya tergantung ibu lah, Inang lah. Kalau saya sih Hmm. berpikir Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Hmm. yang memberi kekuatan. Artinya kalaupun aku harus habis harta, ya biarlah habis di matanya. Hmm. Bagi dia kemungkinan itu dia itu pasti apa ya? Masih merasa mamanya pasti punya duit gitu, tapi pelit gitu. Hmm. Enggak sih, sebenarnya enggak. Dia tahu. eh dan kesabarannya belum. Nanti akan kita beli kalau ini istilahnya kalau udah dapat ini baru. Jadi kamu sabar aja dulu, gitu kan. Dia tahu kondisi, tapi dianya nggak bisa mengendalikan dirinya. Memang dari psikiater juga seperti itu hari itu. Dia nggak mampu mengendalikan emosinya. Itu yang analisis psikiater hari itu. Jadi kalau gitu berarti Inang coba tanya langsung ke psikiaternya itu apa akar Iya. masalahnya, biar bisa kita bahas. Karena kalau nggak tahu kita akar masalahnya, nggak bisa kita bahas jadinya. Kalau waktu di Jakarta kan ada sebagian karena nggak boleh semua dibocorin nama psikiater kan. Tapi sekarang kan udah di Bali, jadi nggak udah beda lagi nanti yang menangani. Iya, benar. Saya udah saya udah konsultasi sama psikiaternya, nanti bawa ke sini katanya karena anakku yang minta gitu. Aku mau psikiater yang muda ya. Terus udah saya bicarakan karena masih ada kesibukan namanya mahasiswa baru gitu kan. Ya, belum bisa bulan ini gitu. Iya, iya. Gitulah kira-kira. Jadi tergantung sama ibu lah, Inang lah sekarang. Ya, apa yang mau dibuat ya. Karena ya apa yang bisa aku buat gitu. Ya. Makanya saya kalau dari segi kemampuan saya udah saya kerahkan semua. Orang anaknya satu-satunya, artinya saya bukan pelit sama dia gitu. Pak, saya Udah saya paham. kerahkan. Saya paham. Sekarang Nah, yang hmm, sudah mulai merasa bosan ini sekarang ini persoalannya. hmm, Udah mulai bosan Inang. hmm. Bingung menghadapinya doang. Jadi sekarang pertanyaanku adalah Inang yang mau belajar kah sama aku? Iya, iya. Maka aku bilang tadi, jangan batasi apapun. Kalau perlu habis semua harta itu. Hmm, Mau nggak? Itu caranya. hmm. Memang ya cuman satu-satunya anak kita ya, ya untuk dia itu saya nggak membatasi kalau Berarti udah apapun bisa. permintaan dia, lakukan. Iya, Jangan emang dilarang-larang lagi. em- emang saya lakukan. Tapi kan kalau belum cair kan susah dia ini, susah sabarnya. Tunggu dulu. Nanti kita ini kan gitu kan. Sesudah cair nanti bisa Ya gitu kan. tunjukkan Kita sama akan dia. Ini belum cair. oh, Ini uang mama. iya. Menurutmu macam mana? Karena yang kita hadapi ini adalah anak yang sudah mengalami gangguan mental.
Ini bukan anak normal Iya, lagi. Jadi iya, bukan kayak anak biasa ini. Ini anak yang iya, sudah gangguan mental, nggak boleh iya. ditolak, nggak ada. Dia Hmm, nggak akan bisa menerima penolakan. Dia nggak akan bisa betul. menerima tunggu. Kita bilang tunggu pun sama dia nggak masuk itu sama dia. Mm-mm. Iya, betul. Jadi Inang lah harus ikhlas. Ya sudahlah Tuhan, Mm-mm. kaulah yang tahu. Ya, Mm-mm, mm-mm. Betul. gitu. Iya, betul juga dong. Ya. Bingung ya dok, kok bisa ketemu seperti itu. Padahal ini anak ini nggak seperti kelihatannya biasa-biasa loh. Nggak, dari kecil dia itu nggak aneh. Kan ada orang atau anak kecil, itu aneh banget Sekarang aku tanya dulu Inang perilakunya ya. ini. Sebenarnya Inang udah Hmm, bisa nerima atau belum anak Inang itu sakit? ya pasti bisa. Ya udah. Jadi kalau Inang bilang kelihatannya nggak aneh, kelihatannya gini. Ngapain itu kita bahas? Udah jelas anak Inang sakit, mentalnya sakit. Mm-mm. Inang Iya, hanya bisa melihat sebatas yang bisa Inang lihat. iya, Tapi ada waktunya dia kan nggak bisa Inang lihat. Contoh di sekolah, mana bisa Inang lihat dia di sekolah? betul. Ketika sama kawannya, mana bisa Inang lihat dia sama kawannya? Iya, Jadi artinya apa? Ya semua itu mungkin. Makanya tujuan kita sekarang hanya satu. Bagaimana supaya hatinya terbuka. Ya kalau aku hanya bisa bilang, kalau sama aku dia mau bicara, 75% hmm, kemungkinan besar hatinya terbuka. Berarti kalau Inang mau, perjuangkan supaya mau dia bicara sama aku. Entah apapun Inang bilang. Bilang aja, Dokter Joseph ini baik ini, Dokter Joseph ini jago ini, Dokter Joseph ini hebat ini. saya udah berapa kali kayak gitu di Jakarta dok. Jadi saya ke psikiater, Nang, saya jangan bilang, ayo, mundur. ayo. Tidak sama semua dokter dalam hal ini. Iya, Paham maksudku? iya, iya, iya. Nggak bisa Inang samakan. Karena bisa aja di sini dia bisa sembuh, di sini nggak sembuh. Itu yang bisa aku bilang sama Betul. Inang. Jadi ini kan Iya, iya, jalan. iya. Macam mana caranya supaya dia mau komunikasi sama saya gitu. Ya. Jadi Hmm, hmm, cobalah. hmm. Itulah lakukan dulu, Iya, dicoba. iya, Ya. Gitu. Oke, iya. Oke, makasih dok. baik Inang. Tuhan memberkati ya. Amin. Oke, jadi ada lagi nggak nih? Jangan disuruh nonton YouTube. Langsung video call ya, Kak Love ya. Ya. Cuman bisa juga itu. Langsung video call bertiga, ya kan? Langsung ngobrol. Artinya Dokter Joseph lah yang membuka pembicaraan gitu, ya kan? Cuma ya kalau namanya apa ya? Ya udah, berarti langsunglah bayar dulu ya kan? Jangan nggak bayar dulu lah. Ya udah bilang lah 20 menit dulu dokter. Ya oke 20 menit transfer lah 200.000. Ya kan? Transfer 200.000 langsung video call. Oke. Tapi saya juga pengen konsulsi ke dokter. Ya langsunglah ditransfer dokter. Ini
Aku konsul 1 jam. Kalau 1 jam 600.000. Setengah jam aja dokter 300.000. 20 menit aja dokter 200.000. Fair aja. Ya. Tapi kalau mau konsul yang gratis, konsul lah di live TikTok seperti ini kan. Waktu saya live ya. Untuk tahu info pemeriksaan tingkat stres, cincailah sama dokter kita. Ya cincai di live ya Kak Lea. Kalau apa nggak cincailah. Sakit nanti kepala. Oh maksudnya 20 menit 300.000. Mantap, tambah tambah duit awak. Oke, kalau begitu ya. Udah siap status pasienku, aku kerjai. Jam 3. Baru potong rambut, iya betul. Iya, di di Paris, di Jerman. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya guys. Nanti kita upload video-videonya ya. Yang belum follow YouTubeku silahkan di follow. Kalau aku lagi nggak live, nonton-nonton di YouTube aja biar sehat ya. Kalau lagi nggak live, nonton-nonton di YouTube aja. Oke, Tuhan memberkati kita. Bye.